Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Peringatan wajib Santo Fransiskus dari Assisi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa ketika Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan, datanglah seorang di tengah jalan, berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemanapun engkau pergi." Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu kepada orang lain Yesus berkata, "Ikutlah aku." Berkatalah orang itu, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus menjawab, "Biarkanlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan wartakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Seorang lain lagi berkata, "Tuhan, aku akan mengikuti engkau, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini tentang berani melawan arus. Hari ini gereja memperingati Santo Fransiskus dari Assisi. Lahir dari keluarga kaya di Assisi pada 5 Juli 1182. Fransiskus kemudian hidup berseberangan dengan keluarganya. Ia kemudian menghayati hidup miskin. Dalam perjalanan ke Roma, ia mendapat penglihatan dan mendengar suara agar ia memperbaiki gereja yang rusak. Melalui permenungan dan hidup doanya, ia menemukan kehendak Tuhan untuk menyerahkan diri seutuhnya ke kehidupan miskin. Kemudian beberapa rekan bergabung dan muncullah persekutuan saudara-saudara Dina. Tahun 1209 ia memimpin para pengikutnya untuk meminta izin Paus mendirikan sebuah ordo baru. Maka mulailah di tahun 1210 ordo ini berkembang. Belajar dari Santo Fransiskus Assisi, kita diajak untuk melihat kehidupan dari sisi yang berbeda. Santo Fransiskus menekankan hidup miskin, sederhana, percaya kepada rahmat Allah. Menempatkan orang miskin di tempat utama pelayanan memampukan kita untuk belajar melihat Tuhan dalam diri orang miskin, kecil, sederhana, dan tersingkir. Santo Fransiskus mengajak kita untuk berani melawan arus hidup miskin di hadapan Allah. Berani mengandalkan Allah sebagai satu-satunya pengharapan di tengah dunia yang menggaungkan kekayaan dan kemewahan sebagai nilai utama manusia. Miskin di hadapan Allah adalah ketika kita berani percaya dan berserah total kepada kemurahan Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam mengikuti Dia tidak bisa ada keraguan. Sikap ragu-ragu membuat orang tidak bisa fokus. Tuhan mengetahui kedalaman hati setiap orang atau realita sebenarnya
di balik ungkapan yang terlontar. Kepada orang yang mau mengikuti tetapi masih mau berpamitan, ia berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Kematian adalah realitas kefanaan. Orang yang hanya fokus pada hal fana akan sangat sulit mengarahkan dirinya kepada hal rohani yang abadi. Yesus tidak mengesampingkan kewajiban terhadap orang tua, melainkan menyadarkan tentang hal yang mendasar, yakni keselamatan kekal. Orang harus berjalan maju, bukan mundur. Menoleh ke belakang merupakan simbol orang berjalan mundur. Kita mesti berpedoman pada ungkapan bijak. Masa lalu adalah sejarah, masa kini adalah berkah, dan masa depan adalah amanah. Dengan begitu kita jadikan masa lalu sebagai pijakan, masa kini kenyataan, dan masa depan adalah harapan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.